Halo semuanya, perkenalkan nama saya dengan Bella Maris Suteja. Saya merupakan mahasiswa hubungan internasional, yaitu dari Universitas Pelita Harapan. Em, Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai refleksi pembelajaran saya selama 7 minggu di mata kuliah kualitatif Social Science Research dengan dosen pengampunya adalah Pak Wiba. Nah, kalau di awal semester, saya mungkin masih bingung, apa bedanya penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Sekarang saya bisa bilang bahwa dua-duanya sama-sama penting, tapi mempunyai cara pandang yang sangat berbeda terhadap dunia. Kalau penelitian kuantitatif berfokus pada angka, statistik, dan juga generalisasi, sedangkan penelitian kualitatif berfokus pada makna, pada bagaimana orang merasakan, memahami, dan memaknai dunia di sekelilingnya. Selama 7 minggu ini, saya belajar banyak hal tentang em, empati dalam penelitian, tentang pentingnya sikap, mengenai fleksibilitas desain riset, tentang bagaimana mendengarkan orang dengan sungguh-sungguh, dan bahkan bagaimana memahami manusia tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi, dalam presentasi ini, saya akan bercerita dari minggu pertama sampai pada minggu ketujuh, bukan sekedar hanya rangkuman teori, tapi juga bagaimana saya memahami secara pribadi sebagai mahasiswa hubungan internasional yang tertarik pada sisi manusia dari isu-isu global. Pada minggu pertama, saya belajar mengenai pengenalan metode kualitatif dalam penelitian sosial. Minggu pertama dimulai dari hal yang paling mendasar. Apa itu penelitian sosial dan bagaimana peran metode kualitatif di dalamnya? Penelitian sosial pada dasarnya adalah usaha sistematis untuk memahami manusia, bagaimana kita berpikir, berinteraksi, dan membentuk masyarakat. Kalau penelitian sains alam meneliti benda ataupun fenomena fisik, penelitian sosial lebih berfokus kepada perilaku, nilai, dan makna di balik tindakan manusia. Saya mulai sadar bahwa penelitian sosial tidak hanya tentang mengamati orang, tetapi juga tentang memahami mengapa dan bagaimana orang bertindak. Metode kualitatif digunakan karena ia lebih tertarik pada kedamaian dan kedalaman dan bukan jumlah. Contohnya begini, kalau penelitian kuantitatif bertanya, berapa banyak orang stres karena kerja, penelitian kualitatif akan bertanya, bagaimana seseorang merasakan tekanan kerja itu dalam kesehariannya. Jadi, kualitatif tidak berhenti di angka ataupun statistik. Ia menggali pengalaman manusia lewat cerita, percakapan, dan juga refleksi. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, narasi, ataupun observasi, dan bukan angka. Ciri khas penelitian kualitatif antara lain, peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan, hasilnya berupa deskripsi dan interpretasi makna. Fokusnya bukan mencari hukum umum, tapi memahami konteks tertentu secara mendalam. Pelajaran terpenting bagi saya adalah menjadi peneliti kualitatif, berarti kita harus belajar melihat dunia lewat sudut pandang orang lain. Kita tidak datang membawa kebenaran, tetapi mencari makna bersama. Dan itu menurut saya hal yang sangat-sangat manusiawi. Minggu kedua, mengenai etika dan politik dalam penelitian sosial. Minggu kedua membahas sesuatu yang sering diabaikan tapi sangat penting, yaitu tentang etika penelitian. Kalau minggu pertama membahas apa itu penelitian, minggu ini menjelaskan bagaimana seharusnya penelitian dilakukan dengan benar dan juga bertanggung jawab. Etika penelitian menjadi semacam kompas moral bagi peneliti, karena penelitian sosial tidak bisa lepas dari interaksi manusia. Peneliti harus memastikan bahwa proses pengumpulan data tidak merugikan pihak manapun. Sebelum penelitian dimulai, peneliti biasanya menyusun research ethic proposal yang berisi hal tentang bagaimana penelitian dijalankan secara aman dan juga etis. Ada beberapa prinsip utama di dalamnya, yaitu informed consent,
Partisipan harus tahu tujuan dan juga proses penelitian, serta ikut secara sukarela. Kemudian confidentiality, menjaga kerahasiaan identitas partisipan. Kemudian right to withdraw, partisipan bebas berhenti kapan saja tanpa konsekuensi. Kemudian non-malfeasance. Penelitian tidak boleh menimbulkan tekanan psikologis, diskriminasi, ataupun kerugian sosial. Dan kemudian ada data security, semua data harus dijaga kerahasiaannya. Ethical clearance, penelitian harus disetujui oleh Komite Etik Universitas. Etika ini bukan sekedar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab peneliti terhadap partisipan. Saya jadi teringat suatu contoh sederhana. Kalau seseorang peneliti ingin mewawancarai korban kekerasan ataupun pengungsi, dia tidak bisa sekedar datang dan bertanya. Dia harus tahu bagaimana membangun rasa aman, tahu kapan harus berhenti, dan tahu bahwa kata-katanya bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Dari sini saya belajar bahwa menjadi peneliti bukan hanya soal pintar menganalisis data, tetapi juga menjadi manusia yang punya empati dan kesadaran moral. Lanjut pada minggu ketiga, yaitu merancang proyek penelitian kualitatif. Di minggu ketiga, fokusnya adalah bagaimana merancang penelitian kualitatif. Kalau di minggu pertama kita tahu apa itu kualitatif, dan di minggu kedua kita tahu etikanya, sekarang kita belajar bagaimana menyusun penelitiannya dari awal. Langkah pertama adalah menentukan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan biasanya bersifat terbuka dan eksploratif. Kata-kata yang sering dipakai seperti mengapa, bagaimana, atau dalam konteks apa. Contohnya, bagaimana masyarakat memakai bagaimana masyarakat memaknai pembangunan di lingkungan mereka, mengapa mahasiswa memilih ikut aktivitas lingkungan. Pertanyaan seperti itu memungkinkan peneliti untuk menemukan berbagai makna yang muncul dari pengalaman manusia. Setelah itu, peneliti menentukan sampel ataupun partisipan. Dalam kualitatif, sampel tidak diambil secara acak, tapi dengan cara yang progressive sampling. Memilih orang yang benar-benar memahami tentang topik penelitian. Kadang juga dipakai snowball sampling, yaitu ketika partisipan pertama merekomendasikan orang lain yang juga relevan. Desain penelitian kualitatif juga sangat fleksibel, tidak harus kaku dari awal. Peneliti bisa menyesuaikan pendekatan ketika menemukan hal baru di lapangan. Misalnya, awalnya hanya wawancara, tapi kemudian menambahkan observasi atau studi dokumen. Pendekatan ini disebut triangulasi untuk membuat hasilnya lebih kuat dan terpercaya. Saya belajar bagaimana merancang penelitian kualitatif itu seperti membuat peta jalan. Kita tahu arah besarnya, tapi di perjalanan mungkin harus memutar atau berhenti dulu untuk memahami kondisi di lapangan. Dan disitulah keindahannya. Penelitian kualitatif selalu terbuka terhadap kemungkinan baru. Lanjut pada minggu keempat, yaitu observation dan participant observation. Minggu keempat membahas mengenai observasi. Dan ini bagian yang sangat menarik. Karena kita benar-benar turun melihat dunia nyata. Observasi digunakan untuk memahami perilaku sosial melalui pengamatan langsung. Dalam konteks hubungan internasional, metode ini membantu kita melihat dinamika politik dan diplomasi secara langsung, bukan hanya lewat teori saja. Ada dua jenis observasi utama. Yang pertama, participant observation, di mana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti. Misalnya, bekerja di lembaga LSM, internasional, atau menghadiri konferensi diplomatik. Non-participant observation. Peneliti hanya mengamati dari luar tanpa perlu ikut terlibat. Misalnya, menonton proses sidang PBB sebagai pengamat. Tujuannya bukan hanya mencatat perilaku, tetapi memahami maknanya. Peneliti berusaha menjawab pertanyaan seperti, apa arti dari tindakan ini bagi mereka? Mengapa mereka bertindak seperti itu?
Namun, metode ini juga mempunyai tantangannya. Kadang partisipan berubah perilakunya karena tahu sedang diamati. Ini disebut reactivity. Atau peneliti sendiri bisa membawa bias pribadi yang disebut observer bias. Untuk menghindari hal tersebut, peneliti harus reflektif, menyadari posisi dirinya, dan menjaga keseimbangan antara terlibat dan tetap objektif. Yang paling saya ingat dari materi ini adalah istilah thick description, yaitu deskripsi yang kaya makna dan detail tentang tindakan sosial. Misalnya bukan sekedar menulis diplomat sedang berbicara, tetapi menjelaskan ada suaranya, gesturnya, dan juga konteks percakapannya. Melalui observasi, saya jadi sadar bahwa dalam setiap interaksi sosial, selalu ada makna tersembunyi yang bisa dipelajari jika kita cukup sabar untuk melihat. Kemudian selanjutnya ada pada minggu kelima, yaitu mengenai in-depth interviews ataupun wawancara mendalam. Nah, pada minggu kelima ini, membahas wawancara mendalam. Metode yang mungkin paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Tujuannya itu bukan sekedar mendapatkan informasi, tetapi memahami pengalaman seseorang melalui ceritanya sendiri. Ada tiga jenis wawancara, yaitu structure interview, pertanyaan sudah tetap dan tidak berubah. Semi-structure, yang artinya ada panduan tapi bisa berkembang sesuai dengan situasi. Dan yang terakhir adalah unstructured. Ada sangat bebas dan juga fleksibel, lebih mirip seperti percakapan alami. Dalam wawancara kualitatif, peran peneliti bukan sebagai pewawancara yang kaku, tapi sebagai pendengar aktif. Kita harus bisa membangun kepercayaan, menjaga kenyamanan, dan tahu kapan harus bertanya ataupun diam. Teknik yang penting adalah probing, yaitu bertanya lebih dalam tanpa mengarahkan jawaban. Contohnya, bisa diceritakan lebih lanjut, dan apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Saya belajar bahwa wawancara itu bukan sekedar hanya tanya jawab, tapi proses memahami manusia. Kadang, partisipan baru bisa terbuka setelah mereka merasa dipahami. Disitulah pentingnya empati. Misalnya, dalam penelitian tentang pengungsi, wawancara mendalam bisa mengungkap bagaimana rasa kehilangan rumah, bagaimana perjuangan bertahan, dan bagaimana mereka memaknai harapan. Cerita-cerita seperti itu tidak bisa diukur dengan angka, tapi juga punya nilai kemanusiaan yang besar. Kemudian selanjutnya adalah minggu ke-6, yaitu fokus groups dalam hubungan internasional. Minggu ke-6 ini membahas focus group discussion atau FGD, yaitu diskusi kelompok yang hanya berisi 6 ataupun 16 orang untuk membahas suatu isu tertentu. Kelebihan metode ini adalah sifatnya interaktif. Peserta saling menanggapi dan memperkaya pendapat satu sama lain. Dengan begitu, peneliti bisa melihat bagaimana opini dan persepsi sosial terbentuk dalam konteks kelompok. Dalam konteks hubungan internasional, FGD bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memandang kebijakan luar negeri Indonesia. Melihat pandangan diplomat ASEAN terhadap Indo-Pacific Strategy, atau meneliti opini publik tentang isu HAM dan demokrasi di Asia Tenggara. Menariknya, FGD bisa juga digunakan untuk menguji teori. Misalnya, teori balance of threat dari Stephen Walt. Apakah masyarakat menganggap kehadiran militer Amerika sebagai ancaman atau justru bentuk perlindungan? Tapi tantangan utama kadang satu peserta bisa mendominasi atau ada yang diam karena tidak percaya diri. Di sini peran moderator sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga setara. Saya merasa metode ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa opini sosial bukan hasil dari satu orang, tapi dari hasil ataupun interaksi banyak orang. Diskusi seperti ini membantu kita melihat bagaimana persepsi dan nilai-nilai terbentuk di masyarakat. Kemudian minggu yang terakhir adalah minggu ketujuh, yaitu unobtrusive techniques. Minggu terakhir membahas mengenai unobtrusive techniques, yaitu metode penelitian tanpa interaksi langsung dengan partisipan. Artinya,
Peneliti bisa mengumpulkan data tanpa mempengaruhi perilaku orang lain yang diteliti. Ada tiga bentuk utama, yaitu content analysis, menganalisis isi seperti teks, pidato, media, ataupun dokumen kebijakan. Kemudian ada physical traces, menganalisis jejak fisik yang ditinggalkan manusia, seperti artefak ataupun simbol publik. Kemudian secondary data analysis, memanfaatkan data sekunder seperti laporan resmi, arsip, ataupun database internasional. Kelebihan metode ini adalah objektif dan efisien. Namun kekurangannya adalah peneliti bisa kehilangan konteks karena tidak berinteraksi secara langsung. Dalam penelitian hubungan internasional, metode ini bisa digunakan untuk menganalisis pemberitaan media tentang konflik global atau dokumen-dokumen PBB mengenai kebijakan iklim. Yang saya suka dari metode ini adalah kesadarannya bahwa data sosial bisa ditemukan di mana-mana, tidak harus lewat wawancara. Bahkan dari teks, simbol, ataupun kebijakan pun, kita bisa menemukan makna sosial jika kita tahu cara membacanya. Setelah mempelajari 7 minggu penuh, saya menyadari bahwa penelitian kualitatif bukan hanya soal metode ilmiah, tapi juga cara kita memandang manusia. Ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai, tapi berusaha untuk memahami, mengajarkan kita bahwa di balik setiap data ada cerita. Dan di balik setiap teori, ada kehidupan nyata manusia yang beragam dan kompleks. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, saya jadi sadar bahwa isu-isu global seperti perang, migrasi, atau perubahan iklim tidak bisa hanya dilihat dari angka ataupun kebijakan, tapi juga dari sudut pandang manusia yang hidup di dalamnya. Bagi saya, belajar penelitian kualitatif adalah belajar untuk melihat dengan baik dan dengan hati bahwa penelitian yang baik bukan hanya menjawab pertanyaan akademik, tetapi juga menumbuhkan empati dan juga kesadaran sosial. Sekian dari saya, Bella Maria Suteja. Terima kasih.